Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video perkuliahan Matematika Teknik. Dalam video kali ini, kita masih membahas tentang transformasi wavelet. Tapi akan dikhususkan pada implementasi wavelet dengan menggunakan matriks, dan akan lebih dalam lagi nanti membahas tentang wavelet untuk kasus dua dimensi. Ya. Jadi jika kita memiliki data dua dimensi seperti data citra atau data gambar, maka sama seperti Fourier transform, wavelet juga bisa diterapkan untuk data dua dimensi atau matriks dua dimensi. Baik, kita mulai dulu dari implementasi wavelet dengan matriks. Jadi umumnya ekspresi matriks untuk transformasi wavelet, dan khususnya di sini untuk HAR ya, yang kita akan bahas mulai dari sini untuk cara umumnya. Jadi ekspresi matriksnya nanti ini merupakan area matriks atau array yang akan diisi oleh koefisien dari setiap wavelet. Ya, kalau kita ingat kembali kemarin tentang keluarga wavelet, family wavelet, maka setiap family itu nanti dibedakan oleh koefisiennya. Ya, setiap family anak-anaknya itu akan dibedakan oleh koefisiennya, jumlah koefisiennya. Nah, koefisien-koefisien tersebut itu yang nanti akan kita masukkan ke dalam matriks yang kosong ini. Kemudian yang kedua ini adalah matriks dari data yang akan kita transformasikan. Nah, kalau di sini masih merupakan array satu dimensi. Ya, dia merupakan array satu dimensi. Nah, ini sama saja nanti artinya sama dengan setengah dikali X1 plus X2, X3 plus X4, X5 plus X6, X7 plus X8. Ya, untuk mengisi nilai setengah panjang data pertama. Karena ini 8, maka akan mengisi X1 sampai X4. Kemudian untuk X5 sampai X8 nanti akan digantikan oleh hasil perkalian setengah dengan X2 dikurangi X1, X4 dikurangi X3, X6 dikurangi X5, dan X8 dikurangi X7. Jadi seperti itu. Ini adalah bentuk penggunaan matriks. Ya. Nah, lebih jelasnya nanti tentang koefisien di sini, karena memang kita kemarin membahas tentang HAR, di mana HAR itu dia dikali setengah, ya, dikali setengah. Jadi apa namanya, koefisiennya itu sebenarnya nilainya setengah, ya, setengah dan minus setengah, ya, setengah dan minus setengah. Jadi memang ini merupakan transformasi wavelet dasar ya, HAR ini, dimana dia nilai maksimalnya itu sama dengan 1, ya, dia nilai maksimalnya sama dengan 1. Kemudian adapun untuk nilai-nilai ini, koefisien minus setengah ini memang berkaitan dengan sifat ortogonal dari transformasi wavelet. Nah, tapi kita balik lagi untuk transformasi HAR, ya. Jadi dia koefisiennya itu nilainya setengah, kemudian minus setengah. Nah, seperti ini. Kemudian ini adalah contoh peletakannya di dalam matriks. Nah, baru nanti matriks yang berisi koefisien ini akan dikalikan dengan vektor atau array data sinyal yang kita miliki. Maka ini sama dengan setengah kali X1 tambah X2, X3 tambah X4, X5 tambah X6, X7 tambah X8, seterusnya, untuk mencari nilai setengah awalnya dan setengah akhirnya. Nah, jadi dengan menggunakan
matriks, relatif pekerjaan kita, perhitungan kita nanti akan lebih mudah. Seperti itu. Nah, kalau kita balik ke bentuk koefisien Har, jadi Har itu untuk dia memiliki dua koefisien, ada yang disebut koefisien H dan koefisien G. Koefisien H ini merupakan scaling function atau fungsi skala. Ya. Sementara koefisien G itu adalah fungsi waveletnya. Ya. H itu adalah scaling function dan G adalah wavelet function. Nah, pada Har, ya, nilai H0 itu sama dengan setengah, H1 juga sama dengan setengah. Nah, tapi ketika dia diubah menjadi wavelet functionnya, nilai G0 itu sama dengan nilai H1, dan nilai G1 itu sama dengan minus H0. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi susunannya umumnya seperti ini. Ya, bagian setengah atas ini diisi oleh nilai scaling function, fungsi skala, sementara bagian setengah bawahnya ini diisi oleh nilai wavelet functionnya, ya, koefisien wavelet functionnya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita kalikan akan memperoleh nilai A 0 sampai A3, kemudian dari 0 sampai D3. Ingat, A ini menyatakan aproksimasi, sudah kita bahas kemarin, dan D ini menyatakan detail. Ya, jadi seperti itu. Nah, contoh di sini yang data kemarin, ya, 71663 minus 542. Ini kalau kita langsung kalikan dengan antara matriks koefisien Har dengan matriks data yang kita miliki, maka akan otomatis memperoleh hasil 46 minus 1, 3, 3, 0, 4, 1. Ingat, dalam perkalian matriks itu harus jumlah koefisien dalam satu baris harus sama dengan jumlah koefisien dalam satu kolomnya. Ini kolomnya berjumlah vektornya, ya, dalam kolom ini berjumlah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka di sini juga harus jumlah elemen dalam satu baris ini harus 8, baru akan bisa dilakukan perkalian matriks. Itu jangan dilupakan, ya. Nah, tetapi di sini ini adalah untuk dekomposisi pertama, ya. Maka untuk dekomposisi berikutnya yang kita olah itu adalah nilai hasil perhitungan pertama tadi, yang ini, ya, seperti itu. Tapi yang kita ambil hanya setengahnya saja, yaitu bagian aproksimasi, sehingga otomatis nanti akan terjadi perubahan pada area jumlah vektor yang akan dikalikan dengan juga ukuran array koefisiennya. Nah, tadinya 4, ya, berarti di sini nanti ukurannya 4 kali 4. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti ini, ya. Ini dia untuk dekomposisi kedua. Kemudian untuk dekomposisi ketiga, ini dia nilainya. Sehingga dari total nilai sinyal asli 71663 minus 542 di sini, Anda akan diperoleh setelah dekomposisi ketiga adalah hasil akhirnya 3, 2, minus 1, minus 2, 3, 0, 4, 1. Nah, jadi seperti itu. Jadi setiap pertambahan level dekomposisi akan mengakibatkan terjadinya perubahan ukuran array yang diproses. Ya. Yang penting intinya setengahnya dari total array, total panjang array yang kita miliki. Dan jika bisa, panjang arraynya itu harus panjang 2 pangkat n, itu aturannya, ya. Nah, selain transformasi wavelet, juga akan ada transformasi balik, ya, inverse-nya. Ini juga contoh untuk Har. Bentuk dari matriksnya serupa,
ya, serupa akan tetapi memang akan sedikit terjadi perbedaan dari nilai pada matriks yang diolah, ya, matriks yang diolah. Terutama nanti jelas sekali terlihat pada nilai koefisiennya, peletakan nilai koefisien di matriks paling kiri ini. Nah, jadi seperti ini, ya. Untuk transformasi wavelet balik inverse untuk Haar, ini contohnya koefisien, peletakan koefisiennya seperti ini. Nah, jadi H0, H1, G0, G1. Kemudian bergeser H0, H1, G0, G1. Ya, bergeser lagi H0, H1, G0, G1. Bergeser lagi H0, H1, G0, G1. Sampai semua data itu nanti akan dikalikan, akan dikenakan dengan setiap koefisien ini. Nah, untuk perkaliannya kalau udah dalam bentuk matriks seperti ini udah pasti panjang dan jumlah elemen baris dan elemen kolomnya sama, otomatis nanti bisa langsung dikalikan. Nah, di sini ada koefisien 2 ya. Karena tadi awalnya itu setengah, ya, maka otomatis di sini 2 dikali. Nah, seperti itu dia. Kemudian yang kita proses adalah hasil dari koefisien, hasil dari dekomposisi wavelet tersebut. Nah, di sini A0, A1, A2, A3, D0, D1, D2, D3. Tentunya menyesuaikan ya. Kalau memang dia dekomposisi 3 berarti mulai dari hasil dekomposisi 3. Nah, bentuknya juga ini akan menyesuaikan. Ya, seperti itu. Nah, seperti ini dia. Ini kalau kita dari dekomposisi ketiga, ya, ini matriks koefisiennya diletakkan seperti ini. Kemudian ini dekomposisi kedua, ini matriks peletakan matriksnya untuk koefisiennya, ya. Kemudian ini yang full, ya, balik lagi ini untuk yang fullnya, seperti itu. Tentunya ini akan menyesuaikan dengan panjang data tadi. Nah, bagaimana dengan wavelet transform untuk family wavelet yang lain? Nah, di mana jumlah koefisiennya itu lebih dari 2. Nah, jadi sebenarnya serupa, ya, serupa dengan algoritma atau prosedur transformasi wavelet Haar. Cuma memang bedanya jumlah koefisien yang kita proses itu lebih banyak. Nah, contohnya di sini bagaimana dengan kalau kita menggunakan 4. Contohnya ini pada dobesis ya. Pada wavelet dobesis dengan jumlah koefisien 4 atau DBN. Ya. DBN N-nya sama dengan 2. DB2. Jadi di sini ya, peletakan untuk scaling functionnya gitu, H0 sampai H3, kemudian untuk wavelet functionnya G0 sampai G3. Nah, kemudian nanti tentunya ini menyesuaikan dengan panjang dari vektor yang akan kita olah. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini untuk wavelet DB2, ini nilai H0-nya, ini nilainya ya, H0 sama dengan 0,4830. Atau bisa langsung menggunakan nilai 1 plus akar 3 dibagi 4 kali akar 2. Kemudian untuk H1-nya 3 plus akar 3 dibagi 4 kali akar 2. Atau 0,8365, mana saja. Kemudian H2-nya sama dengan 3 dikurangi akar 3 dibagi 4 kali akar 2. Atau 0,2241. Dan H3-nya sama dengan 1 minus akar 3 dibagi 4 kali akar 2. Atau minus 0,1294. Ini nilai scaling function-nya. Maka dari nilai scaling function ini nanti bisa kita generate, bisa kita tentukan nilai wavelet function-nya, yaitu G0 sampai dengan G3, di mana G0 sama dengan H3, G1 sama dengan minus H2, G2 sama dengan H1, G3 sama dengan minus H0. Nah, kenapa nilai ini seperti ini terlihat seperti tertukar, kemudian ada nilai minus seperti ini? Karena memang ini balik nanti ke sifat ortogonalitas. Di mana sifat ortogonalitas itu jika dijumlahkan ya seluruh koefisien-koefisiennya ini nanti dia sama dengan 0.
dia akan sama dengan 0. Nah, jadi seperti itu. Nanti akan ada pembahasannya di slide berikutnya. Baik, kita lanjut dulu untuk transformasi wavelet bagi wavelet famili yang lain. Nah, mirip juga untuk transformasi baliknya. Ya, transformasi baliknya di sini akan ada peletakan yang berubah-ubah ya. Jadi H2G2, H3G3, H0G0, H1G1. Nah, jadi seperti ini. Ini dia untuk transformasi baliknya. Ingat, ini untuk jika datanya masih full. Kalau datanya berangkat dari hasil dekomposisi yang misalkan ketiga, ya tentunya akan menyesuaikan. Ya, tentunya akan menyesuaikan. Nah, scaling function dan wavelet function. Nah, ini contoh dari wavelet function. Jadi Haar wavelet function ini seperti ini. Dia memiliki fungsi skala yang besarnya sama dengan 1. Ya. Nilai Y-nya atau magnitudenya sama dengan 1, kemudian panjangnya juga sama dengan 1. Ya. Ini adalah scaling function-nya. Sementara untuk wavelet function-nya itu dia juga sama dengan 1. Ya. Jika ditambahkan dia sama dengan 1, tapi untuk wavelet function jika dia ditambahkan dia ini nanti sama dengan 0. Nah, ini dia sifat ortogonal seperti itu. Kemudian di sini dikatakan wavelet itu dapat ditentukan, dapat dibangun dari fungsi skalanya, di mana ini menyatakan fungsi sifat dari skala, ya, sifat penskalaannya. Nah, tapi syaratnya yang dapat dikatakan sebagai fungsi skala harus ortogonal terhadap translasi diskritnya. Ya, dia harus bernilai ortogonal terhadap translasi diskritnya. Di mana ortogonal itu nanti jika dia dijumlahkan hasil perkaliannya itu dia sama dengan 0. Nah, ini dia ortogonalitasnya. Kenapa harus ortogonal? Karena memang kalkulasinya akan lebih mudah, perhitungannya lebih mudah. Kemudian ketika nanti kita akan melakukan dekomposisi atau melakukan transformasi wavelet terhadap beberapa gambar dan menghitung dekomposisi level 0-nya, maka nanti akan mendapatkan nilai yang akurat. Ya, akan mendapatkan nilai yang akurat. Nah, yang nomor 3, perkalian skalar. Ya, perkalian skalar dengan fungsi basis yang lainnya, maka akan bernilai sama dengan 0. Ya, dia akan bernilai sama dengan 0. Jadi Ft dikali dengan Gt itu sama dengan 0. Ya, seperti itu. Nah, kemudian balik lagi ke tentang filter, nilai-nilai filter. Ini untuk filter Haar, ya, family Haar. Jadi H0, ini nilai H0-nya, ini nilai H1-nya, kemudian ini nilai G0, ini nilai G1-nya. Ini untuk dekomposisi. Yang dikatakan sebagai LPF, low pass filter. Sementara untuk dekomposisi high pass filternya itu diisi oleh fungsi wavelet. Tadi ini fungsi skala. Nah, kalau direkonstruksi, ya, rekonstruksi ini nilainya H0, H1, H aksen 0, H aksen 1, kemudian G aksen 0, G aksen 1. Ini dia nilainya. Ya. Nah, kalau the basis, ini the basis untuk jumlah skala, jumlah koefisien sama dengan 4. Untuk low pass-nya, LPF decomposition-nya ini nilai H0 sampai H3-nya. Kemudian untuk reconstruction-nya ini dia. Ya. Sementara dekomposisi high pass-nya ini dia nilainya. Sementara rekonstruksinya seperti ini. Ini dia bentuknya. Jadi sebenarnya kalau kita mau perhatikan bentuk dari
fungsi H atau fungsi skala dengan fungsi wavelet itu serupa, cuman bedanya posisinya dibalik saja, dibalik posisinya, ya, dibalik posisinya. Jadi kalau kita lihat dia sebenarnya serupa karena berasal dari nilai yang sama. Nah, ini untuk wavelet family, untuk coeficient ya. Untuk wavelet coeficient seperti ini. Ya. Jadi kalau coeficient 2 di sini dia dari H0 sampai H11. Ada juga beberapa fungsi dia pakai belakang n-nya itu nilai koefisiennya itu pakai koma, malah ya 3,1, 3,2 dan seperti itu, dan seterusnya. Nah, itu untuk biortogonal. Nah, namanya fungsi wavelet family biortogonal. Ya. Jadi ini nanti bisa kalian peroleh nilai-nilai koefisien setiap wavelet itu biasanya di dalam bahasa pemrograman MATLAB, dalam bahasa pemrograman Octave itu sudah ada, dan beberapa bahasa pemrograman Python yang mendukung package wavelet itu pasti bisa kita tarik hanya nilai filter-filter ini, dan itu bisa kita gunakan, ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke wavelet 2 dimensi. Kalau tadi itu kita sudah membahas tentang wavelet 1 dimensi, pun di pertemuan berikut sebelumnya ya, tentang wavelet 1 dimensi, dan tadi di awal kita sudah bahas tentang penerapan wavelet 1 dimensi dengan menggunakan matriks. Nah, sekarang kita akan membahas tentang wavelet 2 dimensi ya, untuk discrete wavelet transform. Jadi DFT dari fungsi fx, y dengan ukuran fungsi tersebut m kali n. Karena m kali n berarti ini adalah ukuran 2 dimensi. Ya, 2 dimensi. Maka ya, wavelet transformnya nanti sama dengan W ya, J0, M, N sama dengan 1 per akar M kali N dikalikan dengan penjumlahan dari F X, Y dikali fungsi wavelet ya, X, Y. Ya. Kemudian ini untuk kondisi J0. Nah, kemudian kalau J1 ya, untuk W J, M, N ya. Jadi sama dengan 1 per akar M dikali N ya, Fx, Y dikali fungsi scalingnya, dimana nanti I ini menyatakan horizontal, vertikal, dan diagonal. Jadi ini memang mirip seperti wavelet transform, dimana pada prosesnya nanti wavelet 2 dimensi itu melakukan transformasi ke arah baris dulu, per satu baris ya, kemudian baru nanti per satu kolom, per kolomnya. Jadi baris dulu dan kemudian kolomnya. Kalau wavelet baliknya ya, wavelet baliknya inverse DWT-nya seperti ini untuk yang 2 dimensi ya. Jadi hasil yang tadi itu dijumlahkan. Nah, terlihat sangat menyeramkan ya rumusnya, tapi nanti sebenarnya itu udah ada banyak tools yang bisa kita gunakan, dan di sini kita hanya perlu memahami bagaimana langkah-langkah penerapan dari wavelet 2 dimensi. Nah, jadi balik lagi di sini untuk array 2 dimensi, transformasi HAR 2D. Ya, ini contohnya untuk paling gampang dan juga berlaku untuk family wavelet yang lain. Yang dilakukan adalah melakukan transformasi HAR 1D per baris kemudian per kolom. Ya. Jadi kita lakukan per baris dulu, kemudian baru dilakukan transformasi per kolom. Dari kiri ke kanan ya, sampai bawah, kemudian dari atas ke bawah sampai kanan ya. Kemudian nah, ini dia contohnya secara visual.
ketika kita melakukan dekomposisi. Jadi ini adalah citra aslinya. Nah, ketika nanti kita sudah menerapkan transformasi wavelet yang pertama, yaitu untuk memproses per barisnya, maka akan mendapatkan hasil citra seperti ini. Ya, hasil 2 dimensi seperti ini. Jadi setengah ini merupakan nilai low, ya. Kemudian setengah berikutnya berisi nilai high, rendah atau aproksimasi, dan D detail high frekuensi, low frekuensi, high frekuensi. Nah, baru nanti setelah kita melakukan transformasi ke arah baris, kemudian kita lakukan transformasi ke arah per kolomnya. Tadi per barisnya, sekarang per kolomnya. Maka otomatis dia akan terbagi menjadi 4 bagian. Ya, terbagi menjadi 4 bagian. Tadi ini low, high. Berarti di sini akan menjadi low, 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 high, high, low, high, high. Nah, seperti itu ya. Nanti di slide berikutnya akan lebih jelas. Nah, kemudian karena proses seperti dalam satu dimensi, yang untuk yang diadik itu selalu memproses nilai aproksimasi atau low frekuensi. Maka pada proses dekomposisi berikutnya, ya, hanya yang LL bernilai low frekuensi saja yang diproses. Nah, ini untuk proses barisnya dulu, kemudian nanti ini hasil dari proses kolomnya sampai nanti mencapai level dekomposisi tertinggi yang kita tentukan. Jadi ini contohnya, ini dia mencapai ke, kalau ini 1, ini 2, berarti ini 3, ini 4 level dekomposisi. Ya, 4, 3, 2, 1 ya. Itu gambarannya, bisa kita lihat seperti ini. Ini adalah gambar aslinya. Ya. Kemudian diimplementasikan wavelet, transformasi wavelet terhadapnya, maka akan memperoleh di sini low low, low high, high low, dan high high. Nah, ini juga nanti yang di dekomposisi hanya low low saja, maka akan menghasilkan low low, low high, high low, dan high high. Terus seperti itu. Ya. Nah, untuk yang 2 dimensi, ini ada contoh dari kode MATLAB atau Octave ya. Transformasi Haar 2 dimensi yang bisa kalian coba ketikkan. Ini namanya fungsi wavelet. Fungsi wavelet Haar transformasi 2D. Yang memproses vektor 2 dimensi, array 2 dimensi yang disebut sebagai A. Maka ditentukan dulu M, N, size A, yaitu diukur nilai A-nya dulu, ukur besar ukuran array-nya. Kemudian nanti WX call, ini kosongan untuk menyimpan nilai-nilainya. Nah, kemudian ini pertama adalah proses untuk melakukan transformasi terhadap setiap barisnya. Ya, barisnya dulu yang disimpankan dalam kolom. Nah, kemudian yang kedua baru nanti hasil proses kolom. Ya, per kolom yang disimpan dalam baris. Ya, sehingga nanti diperoleh hasil dekomposisi low low, low high, high low, dan high high seperti tadi sudah kita jelaskan. Nah, jadi kalau kita sudah buat fungsi tadi, nanti di MATLAB-nya langsung aja kita panggil ya function Haar transform 2 dimensi. Ya, ini nilai A ini yang kita proses. Ya, ini yang kita proses. Maka WA sama dengan Haar TR2D A. Ini nilai A ini nanti yang akan diproses, ukurannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 8. Ya. Nah, sehingga ini adalah hasil dekomposisi pertama untuk
ini masih nilai A-nya ya, nilai asli, maka ini adalah hasil dekomposisinya. Ini adalah hasil dekomposisi pertama untuk matriks atau array A. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini beberapa referensi yang nanti kalian bisa rujuk ya untuk mencari nilai koefisien di di website itu banyak. Nah, lebih detail tentang wavelet. Ya, ini nanti kalian bisa merujuk ke Birkev. Untuk setiap koefisiennya itu nanti di PyBytes. Ini untuk Python ya. Dan untuk bukunya bisa kalian untuk PowerPoint-nya ini asalnya dari sini ya, dengan sedikit modifikasi dari saya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan tentang transformasi wavelet menggunakan matriks dan juga transformasi wavelet 2 dimensi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video perkuliahan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.